Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri setiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal, sekolah ataupun tidak, sudah pasti memiliki pengetahuan. Namun yang namanya pengetahuan, sifatnya acak. Bagi kita manusia, pengetahuan itu sangat potensial. Hanya dalam kehidupan yang semakin berkembang dan penuh tantangan, pengetahuan yang sifatnya acak tadi, nilai fungsionalnya tidak mencapai tingkat yang optimum untuk menghadapi tantangan dan memecahkan masalah yang makin rumit. Oleh karena itu, dalam ucapan sehari-hari diungkapkan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang singkatan populernya IPTAK, perkembangan peradaban masyarakat manusia dari waktu ke waktu terbagi menjadi beberapa peradaban. Yang pertama, masyarakat pramu. Masyarakat pramu atau pangan sederhana, kemampuannya hanya mengumpulkan bahan pangan, baik di darat hutan, sabana, padang, rumput maupun di perairan sungai, danau, rawa, pantai. Yang kedua, masyarakat pramu pangan lebih maju. Kemampuan memungut bahan pangan sudah lebih berkembang dengan menggunakan peralatan, tombak, panah untuk berburu dan menangkap ikan, serta menggunakan tongkat sejenis linggis dari kayu untuk mencari bahan pangan di darat. Yang ketiga, pertanian sederhana dan penggembalaan. Manusia mulai melakukan cocok tanam, meskipun hanya menggunakan tongkat untuk membuat lubang di tanah sebagai tempat benih tanaman. Perburuan binatang di darat berkurang, sudah mulai melakukan penggembalaan. Yang keempat, pertanian lebih maju. Manusia telah menggunakan alat pertanian yang lebih maju, seperti semacam cangkul, pemeliharaan tanaman, dan secara terbatas dilakukan pemupukan. Memanfaatkan hewan untuk membantu mengolah tanah. Yang kelima, masyarakat pengrajin. Manusia mulai membuat peralatan, barang anyaman sederhana, membuat barang gerabah keramik kasar sederhana. Pada tahap perajinan, khususnya dalam membuat gerabah, api telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan api ini membawa perkembangan iptek lebih maju lagi. Dari deretan perkembangan tadi, sesungguhnya kita telah menerapkan kajian perspektif global dari visi IPTAK, atau lebih luas lagi perspektif budaya. Nah, selanjutnya kita mengenal 3 tahap perkembangan menurut Alvin Toffler, yaitu gelombang pertama, terjadi ribuan tahun yang lalu, telah terjadi perubahan besar dalam bercocok tanam sederhana menjadi pertanian yang lebih maju. Iptek pertanian yang lebih maju dari periode sebelumnya telah diterapkan dan dimanfaatkan. Saat itu terjadi revolusi hijau. Gelombang kedua, 300 tahun yang lalu, tepatnya pada abad 17 dengan diketemukan mesin uap, mesin pemintal kapas, proses produksi di sektor industri cepat meningkat. Perkembangan, kemajuan dan penerapan iptek di bidang produksi dan industri terjadi lonjakan, sehingga periode dikenal dengan revolusi industri. Gelombang ketiga, abad ke-20, kemajuan iptek elektronik maju dengan cepat. Radio, TV dan telepon maju dengan cepat termasuk penerapannya. Melalui media elektronik ini, berita dan peristiwa cepat tersiar ke seluruh dunia. Dengan dimanfaatkannya satelit komunikasi, penyiaran TV makin meluas, informasi makin cepat merambah. Oleh karena itu, pada abad 20 telah terjadi revolusi informasi. Melalui revolusi informasi, proses globalisasi berbagai aspek kehidupan makin dipacu. Pada abad ini, segala kemajuan sebelumnya, mulai dari lonjakan iptek dalam bidang pertanian yang dikenal dengan revolusi industri, makin meningkat dan makin meluas. Iptek di bidang informasi sebagai sarana penyebarluasan berbagai penemuan dan kemajuan, makin memacu proses globalisasi. Kemajuan iptek di bidang industri petrokimia dan bioteknologi juga mendukung revolusi hijau yang lebih maju serta lebih canggih. Di sisi lain, kita wajib waspada dari dampak negatif iptek yang menimbulkan malapetaka yang menimpa lingkungan. Iptek telah berhasil menciptakan pesawat yang mengangkasa luar, bahkan satelit komunikasi, juga makin memacu derasnya informasi, seperti penyakit-penyakit yang timbul di masyarakat yang telah mengglobal akibat perkembangan iptek, ketegangan urat syaraf, darah tinggi, kriminalitas, mabuk, teler dan sebagainya, sudah bukan masalah fisik biologis dan mental psikologis di negara-negara tertentu, melainkan telah meluas ke berbagai penjuru dunia. Dampak negatif perkembangan
Kemajuan dana penerapan iptek inilah yang menghasilkan berbagai ketimpangan. Dalam era informasi digital yang berlimpah, peserta sisik di sekolah dasar dihadapkan pada berbagai informasi yang tidak valid atau tidak akurat. Mereka perlu mempelajari keterampilan kritis untuk menyaring dan mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui iptek. Jika peserta didik tidak memiliki kemampuan pemahaman yang baik dalam membedakan informasi yang benar dan salah, maka peserta didik dapat disesatkan oleh informasi yang tidak akurat dan mempengaruhi hasil belajar mereka. Nah, itu tadi penjelasan tentang perspektif global dari sisi iptek. Semoga dapat bermanfaat.